Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul untuk saling munasahah, saling memberikan nasihat antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Karena agama kita Islam, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-dinun nasihah, agama Islam ini adalah agama nasihat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai muqaddimah ya, saya akan menyampaikan sekitar 10 atau 15 menit. Dan nanti kajian inti antum harus ada ya. Ba'da Isya, kajian dari Ustadz kita Abu Ya'la hafizahullahu ta'ala. Antum harus hadir, harus datang ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya bulan Ramadan menawarkan kepada kita berbagai macam ibadah dengan tambahan-tambahan pahala, tidak sebagaimana pada bulan-bulan lainnya ya. Akan tetapi, seperti yang antum ketahui juga, bahwasanya syarat sah diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh dan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang saya ingin bicarakan di sini adalah syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Ketahuilah, para ulama mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan la nihayata lahu, tidak ada akhirnya. Pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan yang tidak ada ujungnya. Bahkan apabila kita membuka kitab-kitab para ulama, mereka banyak sekali berbicara tentang ikhlas. Sering sekali mereka mengulang-ulang masalah ikhlas. Wa haqqun lahu an yukarrar, dan memang layak dan pantas pembahasan tentang ikhlas itu untuk diulang-ulang ya. Karena masalah ikhlas adalah masalah yang sulit. Mungkin di dalam agama ini yang paling sulit adalah masalah ikhlas. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min nafsi. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit untuk aku perbaiki daripada niatku. Ini seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in besar, dan dia adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah masaku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi yaitu atba'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri berada di abad yang kedua ini, dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun demikian, apa katanya? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min nafsi. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit untuk aku perbaiki daripada niatku. Dan sungguh alangkah banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Dan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, semua macam ibadah, bagaimanapun mulianya ibadah tersebut, apabila tidak dilandaskan atas dasar ikhlas, maka dia akan menjadi bumerang, akan menjadi senjata makan tuan. Perhatikanlah sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan juga hadis ini dibawakan di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih tentunya. Dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Syufai al-Asbahi, Syufayun al-Asbahi. Dia mengatakan bahwasanya Abu Hurairah apabila membaca hadis ini, menyampaikan hadis ini, beliau selalu pingsan. Beliau selalu pingsan. Syufai al-Asbahi mengatakan, ketika aku masuk ke kota Madinah, aku melihat sekumpulan orang. Aku melihat orang sedang berkumpul-kumpul. Ketika aku mendatangi perkumpulan tersebut, ternyata mereka sedang mengumpuli, sedang mengelilingi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yuhadditsun nas, beliau sedang menyampaikan agama-agama, beliau sedang menyampaikan hadis-hadis yang beliau dengar dan ambil langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Syufai al-Asbahi mengatakan, ketika orang sudah pergi dan tinggal saya dan Abu Hurairah, katanya, aku berkata kepada Abu Hurairah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu atas nama Allah, wahai Abu Hurairah, agar engkau menceritakan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengarkan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang engkau pahami dengan pemahaman yang benar, hadis yang engkau betul-betul mengakalinya, artinya memahaminya, mengilmuinya. Abu Hurairah mengatakan, sa'af'al, aku akan memberitahukanmu. Akan tapi tiba-tiba nasyagha Abu Hurairah nasyagha, Abu Hurairah pingsan, katanya. Akhirnya saya menunggu, fa'afaq, kemudian dia siuman. Setelah Abu Hurairah siuman, dia mengatakan, sa'uhadditsuk, aku akan menceritakanmu, menyampaikan kepadamu hadis tersebut. Fanasyagha, Abu Hurairah kembali pingsan. Setelah Abu Hurairah siuman, Abu Hurairah mengusap wajahnya. Kemudian dia mengatakan, sa'uhadditsuka, aku akan menceritakanmu. Fanasyagha, kembali Abu Hurairah pingsan. Subhanallah, 3 kali. 3 kali Abu Hurairah pingsan. Kemudian setelah Abu Hurairah siuman, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awwalu man yuqda yaumal qiyamati alaih. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka. Ada 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Abu Hurairah, dan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dikeluarkan oleh Imam Muslim, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang ia berperang di jalan Allah kemudian mati syahid. Seorang laki-laki yang ia berperang di jalan Allah kemudian mati syahid. Fa'utiya bihi, nanti pada hari kiamat, kata Nabi, orang ini yang berperang di jalan Allah dan mati syahid akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdiri di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan di dunia, maka orang ini pun mengakuinya. Bukankah dahulu aku memberikanmu kesehatan? Bukankah dahulu aku memberikanmu kekuatan? Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Orang itu mengatakan, qataltu fika, aku gunakan nikmat itu untuk berjihad di jalanmu ya Allah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong. Walakin qatalta liyuqala jari'un, akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan seorang pahlawan. Engkau berperang agar engkau dikatakan seorang pemberani. Fa umira bihi, kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menyeretnya ala wajhihi, yaitu wajahnya menjadi bawah kakinya yang diseret, hatta ulqiya finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Manusia yang kedua yang dijadikan sebagai bahan neraka yang pertama kali oleh Allah adalah seseorang yang menuntut ilmu. Kemudian dia menyampaikan ilmu tersebut setelah ia memiliki ilmu itu. Atau orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, nanti pada hari kiamat orang ini yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang membaca Al-Quran, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, untuk engkau apakan nikmat yang aku berikan kepadamu? Bagaimana engkau menggunakan nikmatku itu? Orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fik. Ya Allah, aku gunakan nikmatmu untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran ikhlas karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah. Walakin ta'allamtal ilma liyuqal alim, engkau belajar ilmu semata-mata agar engkau dikatakan sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan seorang qari. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang memanggilmu alim, orang memanggilmu qari. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menyeretnya, wajahnya menjadi bawah kakinya yang diseret, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Manusia yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu Allah min asnafil mali kullih, seorang yang diluaskan rizkinya oleh Allah, Allah berikan kepadanya berbagai macam rizki. Fa'utiya bihi, kemudian nanti pada hari kiamat orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian diingatkan tentang nikmat-nikmat yang dahulu Allah pernah berikan di dunia, dia pun mengakuinya. Apa kata Allah? Fama amilta fiha, untuk engkau gunakan apa nikmat yang aku berikan? Orang itu mengatakan, ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fiha illa wa anfaqtu 'alaiha lak. Ya Allah, ketahuilah ya Allah, sesungguhnya tidak ada satu jalan pun dahulu di dunia yang engkau anjurkan untuk aku berimpak di jalan tersebut kecuali aku berimpak di sana. Nikmat rizki yang engkau berikan aku gunakan untuk berimpak dimanapun orang membutuhkan impak, aku berikan. Ikhlas karenamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin fa'alta dzalika liyuqal huwa jawadun, akan tetapi engkau melakukan itu, engkau berimpak dan berimpak agar engkau dikatakan dermawan. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret kakinya, wajahnya menjadi bawah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ikhwani fiddin, kalau antum perhatikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut, semuanya adalah ibadah-ibadah yang agung. Jihad, ya. Kemudian mengajarkan orang ilmu agama, menuntut ilmu, mengajarkan orang ilmu agama, membaca Al-Quran, kemudian berimpak, semuanya adalah ibadah-ibadah yang mulia. Jihad, orang yang berjihad, hakikatnya dia sedang bertransaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli? Jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka Allah beli. Apa sebagai bayarannya? Bi anna lahumul jannah, surga, kata Allah. Jihad yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, yang menjadi puncak agama itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ibadah yang agung ini manakala tidak dilandaskan pada dasar ikhlas, dia akan menjadi bumerang dan pelakunya akan menjadi kayu bakar neraka jahanam yang pertama. Wal'iyadzubillah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menuntut ilmu, meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatta al-hitani fil bahr, sampai-sampai ikan-ikan yang berenang di dalam lautan memintakan ampunan baginya. Sebuah ibadah yang agung, namun manakala tidak dilandaskan pada dasar ikhlas, dia menjadi bumerang. Wal'iyadzubillah. Begitu pula infak di jalan Allah. Sampai-sampai Nabi SAW katakan bahwasanya berinfak merupakan bukti iman. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan seorang. Banyak di antara kita yang mampu melakukan salat rawatib, sudah melakukan salat dalam sehari semalam itu 5 kali, kemudian ditambah lagi dengan rawatib. Apakah ada di antara kita yang mampu berinfak 5 kali dalam sehari semalam? Oleh karena itu bukti keimanan infak ini. Namun manakala tidak dilandaskan pada dasar ikhlas, dia menjadi bumerang dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup muqaddimah ini, saya akan cerita sedikit tentang bagaimana ikhlasnya para salafus salih, ya. Bagaimana mereka dahulu berusaha untuk menutup amal perbuatan mereka, ya. Mereka adalah orang-orang generasi mulia. Meskipun demikian mereka masih menutup amal perbuatan mereka. Tidak seperti kita, beramal sedikit kita tampakkan, beramal sedikit kita tampakkan. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah tentang salah seorang ulama besar di zaman para salaf yang bernama Mihran atau Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini mengatakan, suatu ketika kota Makkah dilanda oleh kemarau. Kota Makkah dilanda oleh kemarau. Maka seluruh penduduk Makkah melakukan salat istisqa. Mereka melakukan salat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallu, kata Maimun bin Mihran, selesai mereka salat dan selesai mereka berdoa meminta hujan, mereka pun bubar dan hujan belum turun. Mereka bubar, hujan belum turun. Mihran mengatakan, ketika aku akan keluar dari Masjidil Haram, tiba-tiba aku mendengar suara yang mengatakan, Allahumma inni aqsamtu alaina an taghithan nas as-sa'ah as-sa'ah. Aku mendengar suara yang mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu atas namamu ya Allah, agar engkau berikan manusia di kota Makkah ini hujan sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Maimun bin Mihran mengatakan, kemudian aku mencari siapa yang mengucapkan tersebut. Tiba-tiba aku melihat seorang pemuda sedang duduk di pojokan Masjidil Haram di samping sebuah tiang, ya. Pemuda ini sangat hitam dan dia adalah seorang budak. Kata Maimun bin Mihran, dia terus mengatakan, as-sa'ah, as-sa'ah, sekarang ya Allah, turunkan hujan ya Allah sekarang. Maimun mengatakan, aku belum melangkahkan kaki keluar dari Masjidil Haram kecuali awan mendung, awan gelap sudah datang kemudian menurunkan hujan yang luar biasa. Maimun mengatakan, ketika orang tersebut pergi, aku pun mengikutinya. Diikuti. Kemudian ternyata orang ini masuk ke dalam sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang saudagar, seorang pedagang kaya, karena dia seorang budak. Maimun mengatakan, faraja'tu fil masa ila tilkal bait atau ila dzalikal bait. Pada sore harinya aku kembali menuju rumah itu. Aku kembali menuju rumah tersebut. Kemudian aku ketuk pintu, aku salam. Kemudian aku bertemu dengan tuan rumah. Kemudian aku mengatakan, aku ingin membeli seorang budak. Ini kata Maimun bin Mihran, aku ingin membeli seorang budak.
Pemilik rumah mengatakan, sesungguhnya aku memiliki banyak budak. Ambillah semua budakku apabila engkau mau. Artinya belilah semua budakku apabila engkau mau. Kemudian budak-budaknya itu dipanggil, dijejerkan. Maimun mengatakan, aku tidak melihat pemuda yang aku lihat di Masjidil Haram. Tidak ada pemuda itu. Maimun mengatakan, aku mencari budak yang lain. Tuan rumah ini mengatakan, aku tidak memiliki budak lagi, kecuali ada satu budak, tetapi aku tidak menyarankanmu untuk membelinya. Kenapa? Kata Maimun, karena budak ini tidak amanah. Dia pernah berniat dan mencoba untuk memperkosa salah seorang istriku. Maimun mengatakan di dalam hatinya, tidak mungkin orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan karena doanya, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu, kata Maimun. Di dalam hatinya Maimun mengatakan, aku ingin bertemu dengannya. Orang itu mengatakan, tidak pantas engkau membeli budak seperti itu, pengkhianat seperti itu. Maimun mengatakan, aku ingin bertemu dengannya. Akhirnya karena Maimun terus mendesak, akhirnya tuan rumah pun meminta atau menyuruh budaknya itu untuk keluar. Maimun mengatakan, fa idza huwa syabul ladzi ra'aituhu fil Masjidil Haram. Ternyata dialah pemuda yang aku lihat tadi di Masjidil Haram. Maimun akhirnya membeli pemuda tersebut. Kemudian ketika mereka di tengah jalan pulang dari rumah majikan itu, setelah dibeli mereka pulang di tengah jalan, Maimun mengatakan, engkau harus menceritakan kepadaku, mengapa majikanmu mengatakan bahwasanya engkau adalah pengkhianat, sedangkan aku telah mendengar doamu di Masjidil Haram, dan karena doamu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Apa katanya? Apakah benar engkau mendengar doaku? Iya, aku mendengar doamu. Orang ini mengatakan, ketahuilah, sebenarnya suatu ketika dakhalat alayya ahadu zaujatih, suatu ketika salah seorang istri majikanku masuk menemui aku, farawadatni, dan dia menggoda aku untuk berbuat zina. Akan tetapi aku tidak mau. Kemudian dia melapor dan pura-pura mengatakan bahwasanya dia akan saya perkosa, padahal dia yang merayu saya. Kemudian dia mengatakan, aku ingin meminta satu permintaan kepadamu, wahai Maimun bin Mihran. Apa itu? Izinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat, katanya budak ini. Setelah itu, kata Maimun, kami pun pergi menuju sebuah masjid yang paling dekat dari sana. Kemudian dia masuk, melakukan salat 2 rakaat pemuda ini. Selesai salat, pemuda ini mengatakan, Allahumma innahu qad kana baini wa bainaka sirrun la ya'lamuha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya dahulu telah ada rahasia antara aku dengan engkau, tidak ada yang mengetahuinya kecuali engkau ya Allah. Ada rahasia antara aku dan engkau, tidak ada yang mengetahuinya kecuali engkau ya Allah. Wa qad alimahul khalq, dan sekarang sudah ada orang yang mengetahuinya. Fa inni as'aluka wa aqsamtu 'alaika as-sa'ah an taqbida ruhi. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku meminta atas namamu ya Allah, agar engkau cabut nyawaku sekarang. Subhanallah. Sekarang ya Allah, sekarang. Apa kata Maimun? Ma akhrajnahu illa mahmulan ala na'shihi. Tidaklah ia dikeluarkan dari masjid itu kecuali berada di atas kerandanya. Subhanallah. Hanya gara-gara rahasia ini diketahui oleh satu orang. Demikian ikhlasnya para salafus salih menyembunyikan amal perbuatan mereka. Dia tidak membela diri di depan majikannya mengatakan bahwa istrimu yang menggodaku, tidak. Dia pasrah, biarlah Allah yang mengetahui bahwasanya aku tidak melakukan perbuatan jahat. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, sekarang sudah ada yang mengetahuinya, maka aku minta kepadamu, engkau cabut nyawaku sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Maimun mengatakan, tidaklah ia dikeluarkan dari masjid tersebut kecuali di atas kerandanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah tentang ikhlas ya. Semua kita perlu belajar tentang ikhlas. Dan sekali lagi, pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada ujungnya. Sering-seringlah datang ke majelis ilmu supaya antum sering mendengar kalamullah, hadis-hadis Nabi yang merupakan sumber pembangkit dari keikhlasan seorang hamba. Oleh karena itu ya, nanti setelah Isya antum jangan
tidak hadir, antum dengarkan kajian dari ustaz kita Al-Ustaz Abu Ya'la hafizahullahu taala. Mungkin ini muqaddimah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.